Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GKT 1 yang ada di rumah. Shalom. Mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita persiapkan diri kita di hadapan Tuhan, kita mengambil saat teduh. Tuhan, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya ke atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 150 ayat yang ke-6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari setiap kita boleh memuji kebesarannya, kita memuji kemuliaannya karena karyanya nyata di dalam kehidupan setiap kita. Dia layak untuk dipuji, dia layak untuk disembah. Dan kebaikan-Mu ya Tuhan, kami boleh datang kepadamu pada saat ini. Pemeliharaan-Mu sungguh nyata di dalam sepanjang kehidupan kami, di dalam setiap musim kehidupan kami. Namun ampuni kami ya Tuhan, jika di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam perjalanan iman kami mengikut Engkau, seringkali kami menyimpang dari ketetapan-ketetapan-Mu. Ampuni setiap kami ya Tuhan, dan layakkan setiap kami untuk boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu. Kami mengundang Engkau ya Tuhan untuk boleh hadir bertahta di dalam hati kami, memberkati ibadah kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah berita anugerah
yang terambil dari Yesaya 64 ayat yang ke-9. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Dan bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita boleh mendengarkan akan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya 57 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Bapak Ibu Saudara, situasi dan kondisi saat ini mungkin sering kali membuat kita panik, membuat kita gelisah, membuat kita cemas karena banyak ketidakpastian. Tetapi kita bersyukur kita punya Allah yang selalu dapat kita andalkan. Mari kita puji, muliakan Dia, satu-satunya yang kuandalkan. pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Melati. Sebelumnya kita angkat satu pujian, Padamu ya Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Meskipun kami sampai saat ini belum bisa beribadah bersama di gereja, Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk beribadah di rumah kami sendiri, baik secara pribadi ataupun dengan keluarga. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan persiapkan hati kami. Biarlah firman Tuhan meneguhkan kami, memberkati kami, khususnya di saat-saat kami menghadapi pandemi virus corona ini. Kami serahkan setiap jemaat Tuhan yang sedang beribadah saat ini. Tuhan pimpin kami, dan Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam nama Tuhan Kristus. Amin. Kita buka bersama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai 15. Yohanes 6, 1 sampai 15. Tetapi saya tidak akan membaca semuanya. Saya akan membacanya ayat yang kedua, 7, 8, dan 9. Yohanes 6, 2, 7, 8, dan 9 yang berbunyi demikian. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat wujud penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ayat yang ke-7, kata Filipus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-murid mereka yaitu Andreas berkata kepada mereka,
Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, wabah COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia ini membawa dampak seluruh bidang usaha kehidupan. Transportasi, udara, laut, darat, kuliner, restoran, pariwisata, usaha kecil, usaha menengah, pendidikan, bahkan ibadah dan keluarga. Dalam menyikapi situasi seperti ini, ada orang-orang yang memiliki sikap yang optimis bahwa pandemi yang ada saat ini tidak akan berlangsung selamanya. Wabah ini akan berakhir meskipun tidak ada yang tahu kapan berakhirnya. Bagaimanakah sikap kita? Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang demikian cepat ini? Ada satu pandangan yang disebut dengan pandangan deisme. Pandangan deisme adalah pandangan yang memahami bahwa Allah itu ada, namun Allah tidak terlibat langsung dalam dunia ini. Allah digambarkan seperti pembuat jam atau arloji, tetapi membiarkan jam itu berjalan dengan sendirinya. Jadi Allah digambarkan tidak terlibat langsung dalam kehidupan manusia. Tentunya pandangan deisme ini tidak sesuai dengan pandangan firman Tuhan. Alkitab tidak menggambarkan Allah sebagai pribadi yang acuh tak acuh, tetapi Alkitab menggambarkan Allah sebagai pribadi yang berdaulat. Meskipun jalan-jalannya sulit kita pahami, mungkin kita gagal memahami Allah serta jalan-jalannya itu. Tetapi kalau kita memahami Dia sulit, bukan berarti kita meragukan keberadaan Allah. Allah itu ada dan Dia satu-satunya yang mengatur, yang mengontrol seluruh alam semesta dan seluruh hidup manusia. Bahkan hal yang terbesar itu Allah lakukan bagi manusia adalah di mana Allah datang dalam dunia ini dalam diri anaknya Tuhan Yesus, mati bagi manusia berdosa, memberikan anugerah keselamatan, dan kita hidup sampai sekarang hanya karena anugerahnya, belas kasihannya. Kita perhatikan peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Peristiwa ini adalah unik. Mengapa unik? Karena peristiwa ini peristiwa satu-satunya mujizat yang hanya ada di 4 Injil. Matius, Markus, dan Lukas, Yohanes. Kita perhatikan Yesus dalam menyikapi peristiwa-peristiwa ini. Yang pertama, Yesus peduli dengan orang-orang yang sakit. Apa sih yang Dia perbuat? Yesus melihat sejumlah besar orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan Ia menyembuhkan mereka. Yesus melihat sejumlah besar orang banyak, tergeraklah hatinya dan Ia menyembuhkan mereka. Perhatikan dalam Matius 14, Markus 6, Lukas 9. Disebutkan dengan jelas di sana Yesus menerima mereka. Digambarkan mereka seperti domba yang tidak bergembala. Ketika mereka datang kepada Yesus, Yesus dikatakan menyembuhkan mereka.
Yesus menerima mereka. Apa sih arti kata sakit itu? Sakit itu menggambarkan mereka dalam keadaan yang lemah, tanpa kekuatan dan sengsara. Mengapa mereka datang kepada Yesus? Karena mereka tidak dapat menolong diri sendiri. Mereka tidak dianggap orang, dianggap hina. Orang gak peduli akan mereka. Mereka membutuhkan pertolongan dan mereka datang kepada Yesus. Yesus tidak hanya melihat dengan mata jasmaninya, tapi Tuhan Yesus melihat dengan hatinya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Perhatikan, Yesus tidak tinggal diam. Yesus bertindak. Yesus menolong, menerima, menyembuhkan mereka yang perlu kesembuhan. Kita melihat di sini kuasa Yesus lebih besar dari segala macam penyakit. Yesus sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Bapak Ibu, apakah saat ini kita mengalami sakit dan tidak ada yang peduli menolong kita? Yesus tidak hanya melihat, tapi Yesus menolong, bahkan menyembuhkan. Mari kita membawa orang-orang yang sakit kepada Tuhan di dalam doa. Mungkin diri kita sendiri sakit, mungkin keluarga kita sakit. Kita bawa setiap orang-orang yang sakit karena COVID. Kita doakan para dokter, kita mohon pertolongan Yesus, kesembuhan daripada Yesus. Yang kedua, Yesus tidak hanya menyembuhkan orang-orang yang datang kepada mereka yang sakit. Yang kedua, kita perhatikan di sini, Yesus memiliki sikap yang peduli dengan kebutuhan jasmani, yaitu soal makan. Orang banyak ini mendengar pengajaran Yesus sampai malam. Yesus tahu mereka membutuhkan makan. Yesus tahu mereka pasti lapar. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Bagi para murid tidak mungkin memberi mereka makan dengan jumlah yang begitu besar. Apa kata Pak Filipus dan mereka yang lainnya? Suruh mereka pergi Tuhan. Dan mereka suruh pergi dan cari makan sendiri. Apa kata Filipus? Roti seharga bersinar tidak akan cukup untuk mereka. Apa kata Andreas? Tuhan, di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya untuk orang sebanyak ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering mengucapkan kata ini ya, tidak akan cukup. Apa artinya ini? Mungkin kita sering kali tidak sadar mengucapkan kata-kata yang demikian. Tidak cukup Tuhan. Apa artinya ini Tuhan? Para murid melihat situasi yang tidak mungkin untuk memberi mereka makan 5.000 orang, bahkan lebih itu, mereka pesimis. Apa halangannya? Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka khawatirkan? Apa mereka pesimis? Satu, mereka melihat waktu itu sudah malam hari. Dan kemana mereka beli roti untuk orang sebanyak itu? Tidak ada yang mungkin atau toko atau warung yang buka. Uang berapa yang akan cukup untuk orang sebanyak itu?
Ada 5 roti, ada 2 ikan. Apa artinya? Bapak Ibu, mereka mengandalkan pikirannya sendiri. Mereka mengandalkan logika dan rasionya sendiri. Perhatikan, Yesus menerima 5 roti 2 ikan. Yesus mengucap syukur, dibagikanlah kepada mereka, dan mereka makan sampai kenyang. Yang ikut makan lebih dari 5.000 orang, karena belum terhitung wanita dan anak-anak. Setelah mereka makan sampai kenyang, dikumpulkanlah sisa-sisa roti itu, dan terkumpullah 12 bakul penuh. Yesus tahu kebutuhan kita. Kuasa Yesus lebih besar dari segala masalah hidup manusia. Allah dapat bekerja melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Apa yang menjadi masalah kita saat ini? Apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini? Apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, Tuhan Yesus tidak hanya peduli orang sakit disembuhkan, lapar diberi makan. Yang ketiga, Yesus peduli dengan kebutuhan rohani mereka. Ini yang penting, ini yang sungguh-sungguh penting. Dikatakan di sini bahwa akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Apa maksudnya? Bagi Yesus, orang banyak itu dan kita juga tidak hanya butuh makan, butuh minum, kebutuhan jasmani, perut kenyang, sakit sembuh. Tidak hanya itu. Bagi Yesus hal yang terpenting adalah jiwamu. Jiwamu diselamatkan. Tuhan Yesus memberikan tubuh dan darahnya sendiri supaya kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Manusia tidak hanya butuh jasmani. Manusia tidak hanya butuh makan dan minum. Manusia membutuhkan jiwanya itu dipuaskan. Jiwanya yang haus disegarkan. Jiwanya yang lapar dikenyangkan. Yesus, roti hidup, dialah yang sudah memberikan tubuh dan darahnya untuk makanan bagi jiwa kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus penuh dengan belas kasihan. Dia peduli segala kebutuhan manusia. Dia memenuhi kita. Dia tahu kita membutuhkan kebutuhan jasmani, makan dan minum. Dia juga tahu kita membutuhkan makanan rohani jiwa kita. Dia sumber kehidupan kita. Datanglah kepada Yesus. Jadikan Yesus tidak hanya sebagai Tuhan memenuhi kebutuhan jasmanimu. Jadikan Yesus satu-satunya yang hanya dapat memuaskan kebutuhan rohani. Tuhan Yesus menghibur waktu susah. Tuhan Yesus menopang waktu lemah. Dia mendengar, menjawab doa-doa kita. Serahkanlah apapun kekhawatiran kita kepada Yesus. Dia sumber kekuatan. Dia sumber pengharapan. Kuasa Yesus lebih besar dari segala macam penyakit. Kuasa Yesus lebih besar
dari segala persoalan masalah manusia. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah gak ada yang mustahil. Marilah kita melangkah hari esok, menatap hari esok bersama Yesus. Karena dialah sumber jasmani kita, sumber rohani kita. Yang kedua, Tuhan Yesus peduli dengan kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Anak kecil yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan itu memberkati banyak orang. Tuhan juga mau kita menjadi berkat bagi banyak orang melalui apa yang ada pada kita. Meskipun sedikit, meskipun kecil, kita serahkan pada Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa mendoakan orang lain, mereka yang sakit. Kita bisa memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukannya. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita, meneguhkan kita, menghibur kita, untuk kita tetap maju bersama dengan Tuhan. Tetap kita melangkah hari-hari depan ini bersama Yesus. Jadikan Yesus satu-satunya sumber kehidupan jasmani dan rohani. Yesus punya kuasa. Kuasa Yesus melebihi segala macam penyakit. Kuasa Yesus melebihi segala masalah-masalah manusia. Amin. Kiranya firman Tuhan yang diberitakan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama akan berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jika hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami juga bersyukur karena kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah Tuhan beritakan kepada setiap kami melalui hamba-Mu Pendeta Melati boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami di dalam kami menjalani masa-masa yang sulit pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi setiap kami ya Tuhan, di mana saat ini kami mengalami, dan bukan hanya kami saja, tetapi di dalam bangsa dan negara kami mengalami kesulitan di dalam perekonomian. Ya Bapa di dalam surga, Engkau boleh memberkati setiap kami di dalam pergumulan ini ya Tuhan. Bagi setiap kami yang saat ini kehilangan akan pekerjaan kami, kiranya Tuhan yang boleh menolong kami ya Tuhan. Tuhan juga yang boleh mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan bagi setiap kami juga yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan juga yang boleh bukakan jalan. Dan kami berdoa untuk jemaat kami juga yang melayani di rumah sakit, kiranya Tuhan juga boleh menjaga mereka dan seluruh tenaga medis di Indonesia, secara khusus bagi mereka yang menangani akan pasien-pasien yang terpapar akan COVID-19, kiranya Tuhan juga yang boleh menjaga, melindungi setiap mereka ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak yang saat ini melakukan proses belajar mengajar di rumah. Tuhan boleh memberikan ketekunan, keseriusan, dan juga semangat di dalam mereka belajar ya Tuhan. Berkati juga orang tua yang mendampingi, Tuhan memberikan hikmat, kesabaran kepada setiap mereka. Juga kami berdoa bagi para guru yang mempersiapkan bahan ajaran secara online, Tuhan boleh memberkati persiapan mereka, dan Tuhan juga yang boleh menolong dalam proses belajar mengajar ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pertumbuhan iman jemaat GKT 1 terlebih khusus. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati, kiranya pribadi setiap kami boleh semakin rindu untuk mencari-Mu ya Tuhan, dan terus boleh mengandalkan Engkau di dalam kehidupan setiap kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini, dan untuk persembahan Bapak Ibu Saudara boleh mentransfernya ke rekening gereja, ataupun Bapak Ibu boleh mengumpulkan akan uang persembahan di rumah bersama dengan keluarga, dan nanti boleh dibawa ke gereja, boleh dimasukkan di dalam kotak yang sudah disediakan di gereja. Mari kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupan
Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya. Makasih, Pak. Makasih, Pak.